Sudah selarut ini. Apakah masih ada yang lembur di perusahaan? Pria muda. Ini benar-benar tidak bisa. Kau akan menyesal melakukan ini. Tolong aku. Wen, aku telah dibius. Li Xiuchen, pewaris perusahaan Li. Aku menjaga kesucianku selama 40 tahun. Namun itu direnggut oleh pria asing, yang jauh lebih muda dariku. Apa yang terjadi? Di mana wanita dari tadi malam itu? Apa ini? Tidur denganku dan kabur. Wanita ini cukup menarik. Direktur Lee, di pintu masuk kantor Anda, mengapa ada sikat toyo? Direktur Lee. Anda tuan. 23 tahun selibat. Putra mahkota keluarga Lee Raja Yama hidup Haisheng. Ternyata ditiduri oleh seseorang. Bantu aku menyelidiki. Siapa wanita itu tadi malam? Ya. Bahkan Tuan Muda Lee yang selalu berpantang. Tidak bisa mengendalikan diri. Saya benar-benar penasaran wanita luar biasa macam apa dia. 6 tahun kemudian. Ibu, aku membawa anak-anak kembali. Wending, siapa yang mengizinkanmu kembali? Ibu, yang diterima di sekolah swasta terbaik. Biaya sekolahnya adalah 110.000 per semester. Selama bertahun-tahun uang untuk mengobati kaki kakak adalah uang yang aku keluarkan. Bisakah ibu meminjamkan sebagian padaku dulu? Biarkan aku membayar biaya sekolah yang dulu. Aku akan pergi segera setelah aku mendapatkan uangnya. Wending, jika aku tahu kau sangat suka menyubsidi kami, seharusnya aku menggugurkan kedua anak itu saat itu. Ibu telah memperlakukan kami seperti ini selama bertahun-tahun. Namun aku masih mentransfer uang kepada ibu. Sekarang, setelah aku dalam kesulitan, tidak bisakah kalian semua membantuku? Membantumu? Mengapa kami harus membantumu? Jika kau tidak hamil di luar nikah saat itu, apakah kakak laki-lakimu akan begitu takut sampai dia jatuh dari lokasi konstruksi, membayar pengobatan kaki kakak laki-lakimu? Itulah yang kau berutang padanya. Aku... Mami istri, saya memenangkan cukup banyak uang hari ini karena bermain kartu. Mari kita makan untuk makan siang. Kakak kakimu. Bukankah ibu dan kakak ipar bilang bahwa kau menderita cedera yang sangat serius dan bahkan berjalan pun sulit bagimu? Saya baru berjalan sebentar, dan sekarang kaki saya sakit lagi. Jadi kalian semua berbohong padaku. Aku membantu kalian semua selama bertahun-tahun ini karena kakak laki-lakiku cacat. Kalian semua, lupakan saja. Selama bertahun-tahun, aku telah menyubsidi kalian setidaknya lebih dari 100.000 yuan. Kau hanya perlu memberiku 100.000 yuan. Cepat berikan uang itu padaku. Jika kau tidak memberikannya, aku akan memanggil polisi. Karena dua bajingan ini, Wen Ying semakin sulit untuk dibodohi. Kita semua keluarga. Ying, mengapa kau begitu marah? Bukankah kau hanya ingin uang? Aku punya cara untuk menghasilkan uang di sini. Apa yang sedang kau coba lakukan? Aku dengar. Ayo. Keluarga Li, keluarga terkaya, akan datang memilih anak-anak untuk menghadiri perjamuan. Ya, dikatakan bahwa Nyonya Lee sangat mendambakan seorang anak. Dan untuk mengumpulkan nasib baik serta berdoa untuk seorang putra, dia berencana untuk mensponsori sekelompok anak untuk sekolah. Anak keluarga mana yang mungkin terpilih? Itu akan menjadi berkah yang sangat besar. Tepat sekali. Lihat iring-iringan mobil itu. Mobil keluarga Li ada di sini. Kepala pelayan Lee, Anda akhirnya tiba. Anak-anak yang Anda minta semuanya ada di sini. Silakan lihat. Baiklah. Anak-anak kecil. Siapa di antara kalian yang bernama Wen Yang? Wen Yang. Wen Yang. Di mana Wen Yang? Wen Yang. Berhenti. Kau bocah nakal.
Jika aku menangkapmu, kau mati. Berhenti. Kamu, Wei Sucheng saat masih kecil. anak ini, ternyata sangat mirip dengan tuan muda saat masih kecil. Bagaimana kamu bisa sangat mirip dengan tuan muda saat masih kecil? Pelayan, ayo main petak umpet denganku. Kalau kamu kalah biarkan aku naik di punggungmu. Baiklah, ayo. Berhenti. Siapa kau? Keluarga Li dari Haichen. Keluarga Li dari Haicheng. Bukankah itu keluarga terkaya? Mungkinkah anak ini benar-benar berhubungan dengan keluarga Li? Teman kecil. Siapa namamu? Namaku Wen Yan. Mama biasanya memanggilku Yang Yang. Wen Yang. Kamu Wen Yang secara istimewa diterima di sekolah dasar Lihua. Perjalananku ke sini secara khusus adalah untukmu. Yang. Xiao Xiao. Apakah Anda Ibu Wen Yang? Aku, Nyonya Wen. Begini. Wen Yang berbakat alami dan diterima secara istimewa di sekolah dasar Lihua kami. Selain itu Nyonya besar kami juga sangat mengaguminya. Dia khusus mengutus saya untuk menemukan Anda, untuk mensponsori pendidikannya. Saya ingin tahu, apa pendapat Anda tentang ini? mensponsori pendidikannya. Maka yang kita bisa bersekolah. Itu luar biasa, luar biasa. Terima kasih Nyonya Tuali. Bahkan jika biaya sekolah mereka dibebaskan, mereka masih butuh uang untuk bekerja dan menikah nanti. Selama dua bocah nakal ini masih ada, Wen Ying tidak akan patuh memberi kami uang. Kita harus menyingkirkannya lebih awal. Tamu terhormat, saya rasa Anda telah membuat kesalahan. Kedua anak ini sangat kotor. Bagaimana mungkin mereka berbakat secara alami? Kakak ipar kau boleh memarahiku. Tapi kau tidak boleh menghina Yang. Wen Ying, Anda dulu bekerja untuk Li Corporation. Anda seharusnya tahu konsekuensi menipu keluarga Li. Anak jenius apa? Kalau menurutku dia hanya suka menyombongkan diri. Biar ku beritahu. Sebelum masalah ini membesar, kau harus segera mengakuinya. Jika ini sampai ke Nyonya Li dan terbongkar saat itu, maka kedua anak ini tidak akan diizinkan bersekolah sama sekali. Dia bekerja di grup A, hamil di luar nikah, dan putranya sangat mirip dengan tuan muda. Mungkinkah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Mustahil. Mustahil. Tuan muda selalu menghindari wanita, para sosialita dan nona muda kaya itu. Dia tidak peduli pada salah satu dari mereka. Bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada wanita desa yang kuno dan bersahaja? Tunggu. Aku pasti terlalu memikirkan banyak hal. Mama tidak berbohong. Aku adalah seorang jenius. Jika kau jenius, aku adalah peri yang jatuh dari langit. Sudah aku bilang aku adalah seorang jenius. Sudah aku bilang aku tidak akan makan ini. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kau bocah nakal. Beraninya kau mendorongku. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Berhenti. Siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap lancang di sini? Keluar. Anak ini praktis diukir dari cetakan yang sama, seperti tuan muda saat dia masih kecil. Mungkin dia benar-benar keturunan keluarga Li yang tersebar di luar. Pada jamuan penyambutan mahasiswa baru 3 hari dari sekarang, kita harus membiarkan Nyonya Tua dan Tuan Muda mengadakan pertemuan yang layak. Wanita 6 tahun lalu itu masih belum menemukannya. Tuan Li, saya sudah mengambil data perusahaan Anda. Semua karyawan yang berusia sesuai dan memeriksa mereka semua, termasuk para pengunjung wanita yang datang ke perusahaan hari itu. Tidak ada satupun dari mereka yang merupakan orang yang Anda cari.
seseorang yang hidup dengan baik. Bagaimana mungkin mereka menghilang begitu saja? Bagaimana perkembangan restorasi rekaman pengawasan? Koridor terlalu gelap hari itu. Rekaman pengawasan tidak jelas. Tapi tolong jangan khawatir. Saya sudah menghubungi tim teknis paling mutakhir di luar negeri. Kita seharusnya segera mendapatkan hasilnya. Sebelum hasil resmi keluar, kamu lanjutkan penyelidikan. Periksa semua mantan karyawan wanita perusahaan. Jika mereka saat ini tidak bekerja, maka periksa mereka yang telah mengundurkan diri. Mereka yang sudah mengundurkan diri, perlu juga memeriksa yang berusia 40-50-an. Periksa mereka. Villa Keluarga Lee. Yang. Xiao. Nyonya Tua Li mengadakan perjamuan untuk kita hari ini. Apakah kalian ingat apa yang ibu katakan sebelumnya? Aku ingat Nyonya Tua mensponsoriku. Aku pasti harus memenangkan hati Nyonya Tua. Aku ingat kakak disponsori oleh Nyonya Tua. Dia pasti harus mendapatkan perhatian Nyonya Tua. Sayang-sayangku luar biasa. Juang-juang kami bisa makan 3 mangkuk besar dalam sekali duduk. Bahkan anak babi kecil tidak bisa makan sebanyak dia. Kakak ipar tertua. Mengapa kau ada di sini? Ada apa? Keponakanku dari keluarga ibuku juga dipilih oleh keluarga Li. Mengapa aku tidak boleh datang? Apakah kau benar-benar pikir dengan menempel pada keluarga Li, kau bisa mencapai surga dalam 1 langkah? Mencoba melepaskan diri dari kami dan menjalani kehidupan yang baik? Tidak mungkin. Kakak sulung, sepasang cucu kembar laki-laki Anda benar-benar menggemaskan. Cucu apa? Itu adalah anak-anak yang dia lahirkan sendiri. Saya sangat menyesal. Tidak apa-apa. Mereka memang anak-anakku sendiri. Semua orang bilang ada risiko tinggi bagi ibu yang usianya sudah lanjut. Dan milik Anda adalah kembar non-identik. Itu benar-benar luar biasa. Di mana ayah anak-anak itu? Bukankah dia datang bersama Anda? Aku belum menikah. 40 tahun dan belum menikah. Beberapa orang Anda tahu. Terlihat jujur. Tetapi mereka sebenarnya cukup liar. Pertemuan kelas atas seperti yang diadakan keluarga Li. Saya tidak tahu bagaimana orang seperti ini berhasil menyusup masuk. Sebaiknya lebih baik kita menjauh darinya. Jika dia suka bermain-main di luar seperti ini, akan merepotkan jika dia memiliki semacam penyakit. Tepat sekali. Jia, menjauhlah dari kedua anak ini di masa depan. Jangan bermain dengan mereka. Apakah kamu mendengarku? Kalian semua orang jahat. Kenapa kalian membicarakan ibuku seperti itu? Kakek kepala pelayan adalah orang baik. Aku akan menemuinya untuk menyelesaikan masalah ini. Mengapa anak ini terlihat agak akrab? Yang. Itu dia. Yang kau baik-baik saja. Enam tahun yang lalu. Maafkan aku. Petugas kebersihan waktu itu. Mengapa dia muncul di sini? Yang jadilah anak baik. Ibu akan membawamu mengoleskan obat sekarang. Xiao, ayo pergi. Direktur Li, saya benar-benar minta maaf. Anak ini Wen yang menurun dari ibunya. Dia sama sekali tidak punya sopan santun. Baru saja dia terlibat pertengkaran dengan tamu-tamu lain. Dan sekarang dia telah menyinggung Anda. Tapi yakinlah, saya akan segera mengusir mereka. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani mengusir tamu keluarga Li? Suara Direktur Li. Mengapa begitu mirip dengan pria dari 6 tahun lalu? Saya minta maaf. Bukan itu maksud saya. Keluar. Aku. Jalan. Tunggu saja. Pergi cari dokter keluarga dan balut anak ini. Matahari pasti terbit dari barat hari ini. Bahkan Raja Neraka Hidup Pua terkadang melakukan perbuatan baik. Silakan ikuti saya. Ayo pergi. Ayah? Apakah kamu ayah? Saya minta maaf. Anak itu masih terlalu kecil dan belum mengerti apa-apa. Ayo pergi. Aneh,
baru saja melihat gadis kecil itu menangis. Mengapa aku merasakan sakit hati? Direktur Lee, rekaman pengawasan dari 6 tahun lalu telah dipulihkan. Ayo pergi, mari kita segera pergi melihat. Keluarga Lee sudah lama tidak seramai ini. Semua anak-anak di rumah ini masing-masing lebih lucu dari yang lain. Senang rasanya hanya dengan melihat mereka. Seandainya saja saya juga punya cucu yang begitu menggemaskan. Alangkah indahnya. Nyonya. Anak ini adalah Wen yang Nyonya terima secara istimewa. Ini ibu dan saudara perempuannya. Halo Nyonya Lee. Halo Nenek Lee. Halo Nenek Lee. Bagus, bagus. Miskin dalam segala hal kecuali pendidikan. Kau adalah ibu yang baik. Mulai sekarang, biaya sekolah keluargamu akan ditanggung sepenuhnya oleh keluarga Lee. Benarkah? Terima kasih Nyonya Tua Lee. Sepasang anak kembar ini benar-benar menggemaskan. Ayo cepat mendekat ke nenek. Biar nenek lihat baik-baik. Anak ini. Mengapa dia sangat mirip Xiu Cheng saat masih kecil? Nyonya Lee, saya punya sesuatu untuk diungkap. Saya ingin melaporkan anak ini karena mencuri. Nyonya Lee, saya baru saja melihat bajingan kecil ini menyelinap ke kamar keluarga Lee dan mencuri konsol game. Setelah tuduhan pencurian dikonfirmasi nanti, mari kita lihat bagaimana Anda masih bisa masuk Lihua. Kamu bicara omong kosong. Aku tidak mencuri. Nyonya Lee, yang saya sudah berakal dan penurut sejak kecil. Dia tidak akan melakukan hal seperti mencuri. Anda bilang dia mencuri sesuatu. Bukti apa yang Anda miliki? Ada buktinya. Saya baru saja melihatnya, memasukkannya ke dalam ranselnya. Nyonya Lee, buktinya meyakinkan. Nyonya Lee, Anda tidak boleh tertipu oleh penampilan palsunya. Wen Ying ini hamil di luar nikah. Seperti kata pepatah, jika balok atas tidak lurus balok bawah akan bengkok. Anak yang dibesarkan oleh ibu seperti ini. Mana mungkin tangan mereka bersih? Bukankah begitu katakan padaku? Benar, bagaimana orang seperti ini bisa masuk Lihua? Itu terlalu memalukan bagi reputasi Lihua kita bukan. Dia mencuri dan berbohong, anak saya. Sama sekali tidak boleh sekelas dengannya. Dia pasti akan tersesat. Usir dia, cabut kualifikasi penerimaannya. Semuanya, harap tenang. Sekolah dasar Lihua selalu hanya menerima siswa yang unggul secara moral dan akademis. Jika anak ini benar-benar melakukan pencurian, Lihua pasti akan mencabut kualifikasi penerimaannya. Kepala pelayan, bawa ibu dan anak itu pergi dan selidiki secara menyeluruh. Aku tidak akan pergi. Aku tidak mencuri apapun, maupun berbohong. Kenapa aku harus pergi? Kamu mencurinya dan memasukkannya ke dalam tasku. Aku sama sekali tidak mencuri. Kebohongan begitu saja keluar dari mulutmu. Apakah ibumu mengajarimu ini? Dengan adanya bukti manusia dan materi, Anda masih ingin menyangkalnya. Wen Ying, Anda benar-benar perlu mendisiplinkan anak ini dengan benar. Kepala pelayan, cepat bawa mereka keluar. Aku tidak akan pergi. Nah, jika kamu pergi sekarang, itu hanya akan menjadi pencabutan kualifikasi penerimaanmu. Jika kamu bersikeras untuk tetap tinggal dan menolak pergi, hati-hati saya akan memastikan bahwa di seluruh Haicheng, kamu tidak akan bisa bersekolah dimanapun. Yang. Sekolah seperti ini, aku juga tidak peduli untuk menghadirinya. Kehilangan aku hanya akan menjadi kerugian bagi sekolah. Kehilangan Rupley hanya akan menjadi kerugian bagi para mitra bisnis itu. Mama jangan khawatirkan itu. Ketika aku besar nanti, aku pasti akan membantumu mengelola perusahaan dengan baik. Baiklah. Nyonya Lee menyuruhmu pergi. Apa kau tidak dengar apa yang dia katakan? Kepala pelayan, cepat usir mereka keluar. Tunggu. Mengapa anak ini selalu mengingatkanku pada Xiu Cheng? Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Mungkin ini benar-benar menyalahgunakan jabatan untuk balas dendam pribadi. Direktur Lee, saat ini, kami hanya bisa memulihkannya sampai batas ini. Staf kebersihan. Mungkinkah wanita malam itu adalah dia?
Pergi. Pergi ke aula perjamuan. Ya, Xiao Xiao, Mama aku merasa tidak enak. Yang, cepat ambilkan obat kakakmu. Cepat, Baiklah. kakak ipar. Asma Xiao Xiao kambuh. Obatnya ada di dalam ranselnya. Urusan kita bisa menunggu. Biarkan saya memberinya obat dulu. Saya mohon. Tentu, aku akan membantumu mendapatkannya. Cepat berikan padaku. Jika dia tidak minum obat tepat waktu, nyawanya akan dalam bahaya. Tidak. Nyonya Tuali. Tolong saya mohon. Nyonya Li. Sudah mencuri dan tidak mau mengaku itu sudah cukup buruk. Tapi sekarang kau pura-pura sakit dan menolak pergi. Sepertinya, apa kau benar-benar berpikir keluarga Li kami mudah digertak? Pengawal. Usir mereka keluar. Xiao 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 Xiao. Jika terjadi sesuatu pada putriku, saya tidak akan melepaskan kalian semua. Masih berani bicara keras sekarang. Tidak apa-apa, Mama di sini. Mama pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Apa yang kamu lakukan? Halo Tuan Muda. The film was translated and narrated by M Media. Semuanya berhenti sekarang juga. Apa yang terjadi? Dadaku sakit sekali. Direktur Li. Asma Xiao Xiao kambuh. Dia sedang sekarat sekarang. Saya mohon tolong, selamatkan dia. Apa maksud dari semua ini? Direktur Li, Anda sama sekali tidak boleh tertipu oleh penampilan menyedihkannya itu, skema orang ini. Lei Suifang. Jika terjadi sesuatu pada putriku, jika dia mengalami kecelakaan, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Segera bawa dokter ke sini. Jika kamu menunda sedikit pun, tidak ada satupun dari kalian yang akan punya pekerjaan lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xiao Xiao. Xiao Xiao baik-baik saja, sekarang dia baik-baik saja. Syukurlah obat itu diberikan tepat waktu. Jika itu terjadi lebih lambat, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Direktur Lei, rekaman pengawasan telah diambil. Wen yang sama sekali tidak memasuki ruangan itu. Lei Shuifan memasukkan konsol game ini diam-diam ke dalam ranselnya. Benar-benar dia yang menjebak mereka. Aktris yang sangat hebat. Dia menipu kita semua. Benar sekali. Terjebak dengan kerabat sekejam itu. Ketiganya ibu dan anak terlalu sial. Berani-beraninya menggertak kami, wanita yang dipedulikan oleh Direktur Lei. Sekarang, kau telah mengusik sarang lebar. Lei Shuifang, beraninya kamu di wilayah keluarga Li, menyebarkan rumor dan kebohongan. Apakah kamu pikir keluarga Li semuanya bodoh? Nyonya besar Li. Aku. Direktur Li, saya salah. Lei Shuifan, Saya tidak berani lagi. Tolong kasihanilah. Ampuni saya. Aku tidak bisa membuat keputusan tentang ini. Itu tergantung pada apa yang diinginkan korban. Wen Ying, apa kau gila? Aku adalah istri kakak laki-lakimu. Istri kakak. Kau seorang pembunuh. Akan kubiarkan kau menindas putriku? Cepat minta maaf pada putriku. Karena kau, putriku hampir mati. Akan kupukul kau sampai mati. Minta maaf pada putriku. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau tidak mau minta maaf pada putriku? Akan kupukul kau sampai mati. Aku salah. Aku bilang aku salah, apa itu tidak cukup? Bawa Lei Shuifang pergi. Tangani dia sesuai aturan lama. Biarkan dia tetap hidup saja. ya, Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Wen Ying, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tahun-tahun belakangan ini, dia membesarkan 2 anak sendirian. Dan dia punya kerabat vampir seperti itu. Bagaimana tepatnya dia bisa menahannya? Pasien sudah melewati masa kritis. Beberapa hari istirahat sudah cukup. Kirim Xiao Xiao ke seluruh Haicheng, rumah sakit terbaik, untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Keluarga Li akan menanggung semua biayanya. Ya, saya akan segera mengaturnya. Direktur Li, kau adalah... Insiden itu terjadi di kediaman Li. Saya seharusnya secara alami bertanggung jawab. Setelah Xiao Xiao pulih, biarkan dia dan Yang Yan bersama.
pergi belajar di Lihua. Benarkah? Terima kasih Direktur Lee. Semua orang bilang, Direktur Lee berhati dingin. Saya tidak menyangka, dia sebenarnya cukup baik. Ngomong-ngomong, Wen Ying, ada sesuatu yang perlu saya tanyakan padamu. Kedua anak ini, apakah mereka anakku? Apa? Apa? Wanita di video itu, apakah itu kamu? Bukankah ini yang 6 tahun lalu? Rekaman pengawasan dari malam itu. Jangan bilang, Direktur Lee adalah pria dari malam itu. Jawab pertanyaanku. Wanita di video itu. Pada akhirnya, apakah itu kamu? Kedua anak ini. Apakah mereka benar-benar keturunanku? Keluarga kaya menekankan status sosial yang setara. Jika dia tahu bahwa saya diam-diam melahirkan anak-anaknya, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Mungkin. Dia bahkan mungkin akan menganiaya Yang Yang dan Xiao Xiao. Tidak. Apakah kamu begitu yakin? Hari itu. Tepat pada hari, saya dipecat oleh grup Lee. Saya pergi sangat awal. Tidak mungkin saya masih berada di perusahaan selarut itu. Mungkinkah? Aku benar-benar membuat kesalahan. Memecatmu sebelumnya adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Sebagai kompensasi, aku bisa mempekerjakanmu kembali ke Departemen Logistik. Gaji 2 kali lipat. Tidak. Tidak perlu. Tinggal di bawah hidung Direktur Lee setiap hari. Bagaimana jika Yang Yang dan Xiao Xiao terbongkar? Gaji bulanan 50.000, pekerjaan mudah. Direktur Lee, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi, Gaji bulanan 80.000, ini bukan tentang uang. gaji bulanan 100.000, kerja 4 hari istirahat 3 hari. Selesai. Pekerjaannya adalah membersihkan. Yang Xiao Xiao, saya minta maaf. Dia menawarkan terlalu banyak. Setelah saya menabung cukup untuk biaya kuliah kalian, Mama akan mengundurkan diri dari grup Lee lagi. Nyonya, gadis kecil The itu film was sudah keluar translated dari bahaya. and Itu narrated bagus. by M. Jika Media. seseorang benar-benar meninggal di perjamuan, keluarga Lee itu tidak akan terdengar baik jika tersebar. Ya. Namun Nyonya tua. Tuan muda baru-baru ini sangat mengkhawatirkan ibu dan ketiga anaknya itu. Apa maksudmu dengan itu? Nyonya tua. Tidakkah Nyonya berpikir anak Wen Yang sangat mirip dengan tuan muda saat dia masih kecil? Selain itu, Wen Ying sebelumnya bekerja sebagai petugas kebersihan di grup Lee. Bagaimana jika Kurang ajar, kepala rumah tangga. Keluarga Lee kami menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakanmu. Bukan untuk kau memfitnah. Putraku, Wen Ying itu hanya beberapa tahun lebih muda dariku. Bagaimana mungkin dia menjadi calon menantuku? Jika kata-kata ini tersebar, di mana keluarga Lee akan menaruh mukanya? saya minta maaf Nyonya, saya berbicara tanpa izin. Di masa depan kau tidak diizinkan mengatakan hal seperti itu lagi. Ya. Kembalilah. Xu Cheng tidak tertarik pada wanita selama bertahun-tahun ini. Mungkinkah dia benar-benar memiliki preferensi khusus? Jika aku benar-benar membiarkannya, membawa pulang seorang wanita tua. Lalu bukankah aku tidak akan pernah bisa menggendong cucu? Tidak mungkin. Selagi anak ini belum melakukan hal yang keterlaluan, aku harus segera mengatur pasangan nikah yang cocok untuknya. Halo Tante Lee. Kian. Apakah kamu mau datang bekerja di grup Lee? Mama kamu harus bekerja keras. Yang Yan dan adik perempuan sangat berkelakuan baik di sekolah hari ini. Xiao dan kakak sedang menunggumu pulang. Kakak Kinging, apa yang kau tertawakan? Lihat ini anak-anak saya. Benarkah coba kulihat? Mereka terlalu imut. Tapi fitur anak laki-laki kecil ini, mengapa mereka terlihat sedikit mirip Direktur Lee? Jangan bicara omong kosong, bagaimana mungkin? Mengapa kau begitu gugup? Aku memuji putramu. Meskipun Direktur Lee agak pemarah, wajahnya itu tetap tampan tanpa celah. Aku belum pernah melihat pria yang lebih tampan dari Direktur Lee. Apa kau tidak setuju? Direktur Lee, rapat akan dimulai dalam 5 menit. Direktur Lee masih muda dan menjanjikan. Gadis muda sepertimu pasti menyukainya. Saya sudah tua sekarang. Saya harus mencari uang dan membesarkan anak. Di mana saya akan menemukan waktu untuk melihatnya. Apakah Direktur Lee masih mengadakan rapat ini hari ini?
Ya, Biarkan aku melihat sekali lagi. Mungkin lain kali. Yu Qianqian. Kalian berdua selama jam kerja. Siapa yang mengizinkan kalian bermalas-malasan di sini? Ini adalah Yu Qianqian, supervisor logistik baru perusahaan. Kudengar Nyonya Besar Li secara pribadi memindahkannya ke sini. Yu Qianqian Nona Yu dari keluarga Yu. Kekasih masa kecil Direktur Li, kita jelas tidak boleh macam-macam dengannya. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Aku baru. Halo Supervisor Yu. Saya adalah petugas kebersihan yang baru. Bagaimana Departemen Sumber Daya Manusia menangani masalah? Mereka bahkan mempekerjakan wanita tua seperti ini. Grup Li adalah perusahaan, bukan panti jompo. Kenapa aku merasa seperti wanita tua ini terlihat agak akrab? Angkat kepalamu. Kenapa dia? Bagaimana ini bisa terjadi? 6 tahun lalu, aku akhirnya menemukan kesempatan untuk membiusnya. Tapi wanita tua ini mendahuluiku. Setelah sekian lama, dia muncul di perusahaan lagi. Dia pasti di sini untuk mengganggu Kak The Xiu Cheng. film was translated Wen and Yingkan. narrated by M Media. Cepat kemasi barang-barangmu dan keluar. Kamu dipecat. Dipecat. Atas dasar apa? Berdasarkan kamu bermalas-malasan selama jam kerja. Dan aku kebetulan menangkapmu. Sekarang sudah waktunya makan siang. Lagi pula hari ini, saya sudah membersihkan semuanya untukku. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa memeriksanya. Hanya karena kamu sudah selesai berarti kamu bisa istirahat. Kamu menyapu lantai sekali. Apa kamu tidak tahu untuk menyapunya kedua kalinya? Perusahaan mempekerjakanmu untuk bekerja, bukan untuk kamu bersantai. Dulu, saya menanggung segalanya demi bertahan hidup. Tetapi saya malah melibatkan kedua anak saya untuk ikut menderita bersama saya. Demi Yang dan Xiao Xiao, aku sama sekali tidak boleh diintimidasi oleh orang lain seperti dulu. Supervisor Yu, Anda menyalahgunakan wewenang Anda tepat setelah menjabat, memecat karyawan secara sewenang-wenang. Tidakkah Anda takut Direktur Li akan mengetahuinya dan menyalahkan Anda? Dasar kau celaka, kau hanyalah petugas kebersihan rendahan. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memakai nama Kak Xiu Cheng untuk menekanku. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran yang bagus hari ini dan membantumu mengerti posisimu. Ada apa di sini? Beraninya Anda memukul seseorang. Jadi kenapa kalau aku memukulmu? Untuk orang rendahan sepertimu, bagi nona muda ini untuk memukulmu secara pribadi adalah kehormatanmu. Biar ku beritahu, aku tidak hanya bersama Kakak Xiu Cheng, kekasih masa kecil yang tumbuh bersama, dan Nyonya Li, menantu masa depan yang dipilih secara pribadi. Dan dia bahkan adalah nyonya muda masa depan dari grup Li. Seluruh grup Li dari atas sampai bawah. Nona muda bisa memecat siapapun yang aku mau. Tatapan macam apa itu? Kau tidak senang. Meski tak senang, kau harus menahannya demi nona muda. Yu Qianqian. Menyentuh orangku. Apakah kamu mendapat izinku? Orangnya. Mungkinkah Kakak Xiu Cheng tahu? Wen Ying adalah wanita yang tidur semalam dengannya malam itu. Nona Yu, Putri Wen Ying, terluka di perjamuan keluarga Li. Direktur Li membawanya ke perusahaan khusus untuk memberinya kompensasi. Seharusnya kau merawatnya. Bagaimana kau malah menargetkannya? Jadi itu hanya kebetulan. Aku tahu malam itu sangat gelap. Dan Kakak Xiu Cheng dibius. Tidak mungkin baginya untuk mengingat siapa wanita itu yang tidur dengannya. Kakak Xiu Cheng, jelas sekali. Wanita tua ini bermalas-malasan dalam bekerja. Aku hanya membantumu, memberinya pelajaran itu saja. Lantainya diseka dengan sangat bersih. Tanaman hijaunya juga dipangkas dengan indah. Barang-barang di meja tertata rapi. Jika ini dianggap bermalas-malasan, kamu benar-benar harus pergi dan periksakan matamu dengan benar. Yu Qianqian, mengingat kedua keluarga kita sudah lama saling kenal, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu terus bertindak sembrono, kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Kakak Xiu Cheng, aku. Apakah kamu benar-benar sebegitu luangnya? Sekarang cepat pergi dan minyak. Nona muda, tahu kapan harus berhenti selagi unggul. Ayo pergi. Pergi. Aku berutang padamu hari ini. Terima kasih. Direktur Li terlihat dingin. Tapi sebenarnya sepertinya dia cukup berbelas kasih. Li, Direktur Li.
Direktur Lee. Ini perusahaan. Apa yang Anda lakukan? Hanya memeriksa pekerjaan. Apa yang kamu pikirkan? Pekerjaannya dilakukan dengan baik. Mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab penuh untuk membersihkan kantorku. Selama di perusahaan kamu hanya perlu menerima perintah dariku. Apakah kamu mengerti? Mengerti. The Mengerti. film was translated Kantorku and ada di sana. narrated by Ikutlah M denganku. Media. Itu benar-benar aneh. Direktur Lee benar-benar memberikan begitu banyak perhatian kepada seorang petugas kebersihan. Dia bahkan bersikap dingin pada Yu Qianqian. Hanya demi dia. Benar, biasanya kita belum pernah melihat Direktur Lee peduli pada siapapun. Bagaimana menurut kalian? Mungkinkah dia kekasih rahasia Direktur Lee? Sudahlah, kalian benar-benar cepat mengambil kesimpulan. Usia petugas kebersihan itu hampir cukup tua untuk menjadi ibu Direktur Lee. Jika kau bertanya padaku, kemungkinan besar Direktur Lee membenci Yu Qianqian. Itulah mengapa dia membuat keributan seperti itu hanya untuk mempermalukan Yu Qianqian. Apa kalian semua begitu menganggur di tempat kerja? Cepat kembali ke meja kerja kalian. Apakah kalian semua ingin dipecat? Wen Ying rubah tua itu. Jika aku membiarkannya terus berkeliaran di sekitar kakak Xiu Qing, sesuatu yang buruk akan terjadi cepat atau lambat. Aku harus mencari kesempatan untuk mengusirnya dari perusahaan. Apa? Kau masih curiga Wen Ying adalah wanita itu yang tidur denganmu satu malam itu? Bukankah dia sudah menyangkalnya mentah-mentah? Lagi pula, usianya sudah lebih dari 40 tahun. Dan dia punya 2 anak. Bagaimanapun dipikirkan, dia tak mungkin melakukannya. Selidiki saja seperti yang kukatakan padamu. Malam itu 6 tahun yang lalu. Setiap gerakan Wen Ying. Tepat jam berapa dia meninggalkan perusahaan. Setiap detail harus diselidiki. Baik Tuan, saya akan segera pergi dan memeriksanya. Meskipun Wen Ying menyangkalnya, setiap kali aku melihat kedua anaknya, aku merasakan kedekatan. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Tunggu Direktur Lee. Direktur Lee. Anda pernah menyelamatkan Xiao Xiao sebelumnya, dan Anda membantu saya keluar dari situasi sulit di perusahaan. Ini mangga kering, yang saya keringkan sendiri di kampung halaman saya. Ini adalah hadiah terima kasih. Tidak mungkin, lihatlah semuanya. Dia benar-benar menjilat Direktur Lee di depan umum. Dia terlalu berani. Meskipun petugas kebersihan ini terlihat tua, dia masih punya daya tarik. Dia tidak mungkin benar-benar begitu lancang, sampai mencoba merayu Direktur Lee kan. Nenek tua mencoba terlihat muda, tak tahu malu. Lihatlah ekspresi Direktur Lee, itu sudah berubah. Dia jelas marah sekarang. Wanita terakhir yang mendekat sedekat ini kepada Direktur Lee sudah lama diusir dari Haicheng olehnya. Sedangkan kita, mari kita tunggu dan lihat dia diusir. Saya minta maaf Direktur Lee. Saya tidak berpikir panjang. Saya seharusnya tidak memberikan ini kepada Anda. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud meremehkanmu. Wen Ying, kau benar-benar punya keberanian besar. Wen Ying, makanan ringan buah murahan semacam ini, yang hanya dimakan orang miskin. Beraninya kau memberikannya kepada kakak Xiu Qing. Dan kau bahkan memberinya mangga. Seluruh perusahaan tahu, kakak Xiu Qing alergi terhadap mangga. Apa sebenarnya niatmu? Saya minta maaf, saya benar-benar tidak tahu. Anda alergi terhadap mangga. Saya minta maaf Direktur Lee. Kau baru saja bergabung dengan perusahaan, dan kau sudah mencoba segala cara untuk mendekati Direktur Lee. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Saya tidak. Itu tidak benar. Sebelum kau merencanakan sesuatu melawan orang lain, kau harus melihat dirimu sendiri dulu. Wen Ying, buah kering murahan semacam ini, dan berani memberikannya kepada kakak Xiu Qing. Tidakkah kau tahu? Semua buah di keluarga Lee diterbangkan dari luar negeri, setiap jenisnya memiliki harga yang kau bahkan tidak akan berani bayangkan. Apakah kau mengerti? Buah kau tahu, sama seperti wanita, semakin segar dan lembut semakin baik. Benda tua dan kering ini, semuanya keriput. Wen Ying, kau tidak benar-benar berpikir ada orang yang akan menyukainya kan? Maafkan saya Direktur Lee. Itu adalah kelalaian saya. Kakak Xiu Qing, aku pikir karyawan dengan niat buruk seperti itu harus dipecat saja. Begitu banyak karyawan yang menonton di sini. Kakak Xiu Qing,
Jika kau melindunginya, lalu bagaimana jika perusahaan nanti mengembangkan suasana yang The buruk? film Cukup. was translated and narrated by M Media. Sebelum aku kehilangan kesabaran, segera keluar dari sini. Kau dengar itu Wen Ying? Kakak Xiu Cheng menyuruhmu berkemas dan pergi. Aku sedang membicarakanmu. Apa? Yu Qianqian, mulai besok, kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Kakak Xiu Cheng, pekerjaanku di sini diatur secara pribadi oleh Nyonya Li. Kau jelas mengerti niatnya. Apakah kau benar-benar akan menentang Nyonya Li demi wanita ini? Yu Qianqian, urusanku. Bukan untuk dicampuri orang lain. Keluar. Wen Ying, kau tunggu saja. Aku pasti tidak akan melepaskan ini. Direktur Li benar-benar memecat Yu Qianqian demi seorang petugas kebersihan. Meskipun dia lebih tua, dia masih punya daya tarik. Wen Ying ini, mungkinkah dia benar-benar memiliki semacam hubungan dengan Direktur Li? Hampir pasti. Kita harus memperlakukannya lebih baik mulai sekarang. Berikan padaku. Apa? Direktur Li, Bukankah ini seharusnya menjadi hadiah terima kasihku? Ini sangat enak. Terima kasih. bukankah Direktur Li alergi terhadap mangga? Mengapa dia memakan mangga yang diberikannya? Direktur Li, mungkinkah dia kerasukan? Direktur Li, bukankah Anda alergi terhadap mangga? Cepat muntahkan. Minum saja obat. Mulai sekarang, tidak ada yang akan membulimu lagi. Aku belum pernah melihat Direktur Li seperti ini. Direktur Li, mengapa dia begitu baik padaku? Halo Tante Li. Kakak Xiu Cheng memecatku. Karena wanita tua itu, anak ini selalu keras kepala. Aku juga tidak bisa mengendalikan pikirannya. Memasukkanmu ke perusahaan sudah merupakan batasnya. Sisanya, kamu harus mendapatkannya sendiri. Jika kamu tidak bisa memenangkan kasih sayangnya, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Bibi Li, bisakah kau, Qian-Qian? Karena Xiu Cheng memecatmu, maka jangan kembali ke perusahaan. Kalau tidak, jika dia melihatmu lagi, dia hanya akan semakin kesal. Halo, Bibi Li. Halo Bibi Li. Wen Ying sialan itu. Dalam 3 hari, jika aku tidak mengusirmu dari Haicheng, aku tidak pantas menyandang nama keluarga. 1 bulan kemudian. Apakah kau benar-benar tidak akan beristirahat dan memulihkan diri beberapa hari lagi? Sebenarnya selama kau bersedia, aku bisa menafkahimu selamanya, membiarkanmu menjadi yang paling beruntung, nyonya kaya di seluruh Haicheng. Menganggur di rumah, tetaplah menganggur. Lagi pula bekerja sekarang juga tidak melelahkan. Baiklah. Hubungan kita belum dipublikasikan. Tidak akan baik jika The orang-orang film di was perusahaan melihat translated kita. and narrated by M Saya akan Media. keluar duluan. Anda keluar belakangan. Apakah kau melupakan sesuatu? Mobil Direktur Li. Ying, mengapa kamu naik mobil Direktur Li untuk bekerja? Pantas saja selama ini, kau tidak menghubungi keluarga. Jadi kau memanjat tangga sosial. Ayo pergi. Kita harus pergi memeras uang darinya. Baiklah, Kakak Hing. Lama tidak bertemu. Mengapa penampilanmu terlihat begitu bagus? Gadis bodoh. Lihat di sini. Apa ini? Kakak Hing kita. Dia telah menemukan pria impiannya. Kakak Hing. Kamu sudah memakai cincin. Kapan pesta pernikahannya? Ingat untuk mengundang kami untuk permen pernikahan. Wen Ying. Seseorang mencarimu di luar.
Lihatlah. Bunga ini. Kakak. Kakak ipar. Saya sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Wen Anda. Mengapa Anda datang mencari saya? Ada apa? Hanya karena kamu naik status sosial. Kamu memunggungi kami dan pura-pura tidak mengenal kami. Wen Ying, tidak ada yang sekejam dirimu. Saya tidak berperasaan. Tentu saja. Hitung sendiri. Sudah berapa lama sejak kamu mengirim uang ke rumah? Terakhir kali kamu menyuruh Direktur Lee mencari seseorang untuk memukuliku seperti ini. Aku hampir kehilangan separuh nyawaku. Kakakmu dan ibumu sama-sama dalam kondisi kesehatan yang buruk. Kami bertiga ke dokter minum obat pemeriksaan kesehatan. Mana yang tidak membutuhkan biaya? Uang ini, kamu harus menyediakannya. Ying, kamu bersama Direktur Lee sekarang. Dia pasti memberimu banyak uang kan? Kami tidak akan mempersulitmu. Beri kami beberapa juta saja untuk dibelanjakan sementara ini. Ketika uangnya habis, kami akan kembali untuk meminta lagi. Di siang bolong, Anda benar-benar tahu cara bermimpi. Kamu jalang kecil, kamu benar-benar berpikir bahwa terbang ke dahan. Berarti kamu bisa menjadi burung phoenix ya. Jika kamu tidak memberi kami uang itu, kami akan segera pergi mengadu kepada Direktur Lee. Mengatakan kamu hamil di luar nikah, bahwa kamu tidak bermoral dan tertular penyakit kotor. Lihat apakah dia masih menginginkanmu saat itu. Kalian semua. Kalian sudah keterlaluan. Direktur Lee. Direktur Lee, sesuai instruksi Anda, tim perjamuan terbaik dunia sudah tiba di Haicheng. Bahan bunga yang diperlukan untuk perjamuan semuanya diterbangkan dari Bulgaria. Mawar mengenai Nona Wen, perhiasan yang perlu dia kenakan juga dibuat khusus dalam semalam oleh merek mewah ternama di Paris dan saat ini sedang dalam perjalanan. Bagus. Kau pastikan bahwa di perjamuan pertunangan, aku sama sekali melarang adanya kesalahan. Dimengerti. Batalkan pesta pertunangan segera. Li Xiujing, lihatlah baik-baik dirimu sendiri. Ini adalah wanita baik-baik yang selama ini kamu dambakan. Wen Yang dan Wen Zhao sama sekali bukan anakmu. Laporan tes DNA. Sudah kubilang sejak lama bahwa Wen Ying bukanlah orang baik, mengandalkan fakta bahwa anak-anaknya memiliki kemiripan denganmu. Dia berani memasukkan benih keluarga Li. Dia benar-benar tidak tahu diri. Pembohong seperti ini. Dan kamu masih sangat mencintainya. Kamu bahkan ingin menikahinya. Dan kamu ingin seluruh grup Li diwarisi oleh anak haram yang dia lahirkan. Direktur Lee, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Batalkan pesta pertunangan. Segera suruh Wen Ying dan dua bajingan kecil itu keluar dari keluarga Li, keluar dari Haicheng. Jangan pernah biarkan aku melihatnya lagi. Aku tidak percaya. Aku akan mencari Wen Ying sekarang. Aku ingin dia memberitahuku sendiri. Kalau tidak, aku sama sekali tidak akan percaya dia akan menipuku. Biarlah, lebih baik jika dia pergi memastikannya sendiri. Kalau tidak si bodoh yang dimabuk cinta ini. Siapa tahu, berapa lama dia akan terus dibodohi. Berhenti mengomel, cepat berikan uang itu kepada kami. Kalau tidak, aku akan pergi mencari Direktur Lee sekarang juga. Baiklah, pergi dan katakan padanya sekarang juga. Lihat, apakah Direktur Lee akan mempercayai Anda? Apa yang terjadi? Mengapa Wen Ying sama sekali tidak takut? Sebaliknya dia bersikap sangat tangguh. Papa! 6 tahun lalu, Wen Ying kebetulan bekerja di grup Lee juga. Mungkinkah dua bajingan kecilnya adalah anak-anak Direktur Lee? Jika itu masalahnya, bukankah aku akan mendapatkan durian runtuh? Ying, katakan yang sebenarnya kepada kakak iparmu, Wen Yang dan Wen Zhao. Apakah mereka anak-anak Direktur Lee? Apel, keluarga Lee hanya memiliki satu pewaris laki-laki selama 18 generasi. Kedua anak laki-laki itu, jika itu benar-benar benih Direktur Lee, grup Lee ini akan berada di tangan kita nanti. Saya akan menjadi orang terkaya di Haicheng. Tidak mungkin, saya tidak boleh menimbulkan masalah bagi Li Xiucheng. Aku tak boleh membiarkan kakak dan kakak iparku tahu bahwa dia adalah ayah dari anak itu. Kalian semua salah menebak. Ayah dari kedua anak ini bukanlah Direktur Lee. Ayah anak-anak ini adalah seorang penjudi.
Dia menumpuk segunung utang karena berjudi di luar. Semua tabungan saya telah digunakan untuk melunasi utangnya. Dan saya masih berutang beberapa juta sekarang. Kamu, Jadi jangan berpikir untuk datang kepada saya meminta uang. Saya juga tidak punya uang. Apa? Wen Ying, apa kamu gila? Penjudi itu tidak menunjukkan wajahnya selama bertahun-tahun ini, dan kamu masih membantunya melunasi utang judi. Bagaimanapun dia adalah ayah dari kedua anak itu. Bagaimana mungkin saya tidak peduli? Gila, gila. Pria liar yang kamu bicarakan itu, bukankah dia dari desa kita? Yang tumbuh bersamamu, Liu Erniu. Ya, itu dia. Dia yang paling miskin di desa kita. Dan kamu bilang dia berutang judi lagi. Wen Ying, apakah otakmu ditendang keledai? Dasar perempuan pembawa sial. Bagaimanapun saya tidak punya uang sekarang. Jika kalian punya uang cadangan, mengapa tidak meminjamkan saya sedikit untuk membantu saya? Tidak, tidak. tidak sepeser pun. Wen Ying, bukankah kamu akan memutuskan hubungan dengan kami? Baiklah, kami akan memutuskan hubungan denganmu. Jalan, jangan harap wanita tua ini melunasi utangmu. Ayo pergi, ayo pulang. Kamu, Wen Ying, hatiku tulus padamu. Mungkinkah kau benar-benar telah membohongiku selama ini? The film was translated and narrated by M Media. Inilah keluarga yang pernah saya coba dukung dengan sekuat tenaga. Saat sesuatu terjadi pada saya, mereka lebih bersemangat daripada siapapun untuk memutuskan hubungan dengan saya. Mulai sekarang, saya hanya akan hidup untuk diri sendiri, dan Yang Yang dan Xiao Xiao. Direktur Li, mengapa Anda di sini? Direktur Li, ini di perusahaan Anda. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Yang Yang dan Xiao Xiao. Dengan siapa kau memiliki mereka? Apa? Li Xicheng, apa yang merasuki Anda? Anda satu-satunya pria yang pernah bersama saya. Tentu saja mereka anak-anak Anda. Bagaimana kau menjelaskan ini? Tidak ada hubungan darah. Itu tidak mungkin. Ada yang salah dengan laporan ini. Ayah dari kedua anak ini bukanlah Direktur Li. Wen Ying, kata-katamu yang mana? Yang benar? Dan yang mana yang palsu? Anda tidak mempercayai saya. Li Xicheng. 6 tahun lalu Anda yang dibius dan datang memprovokasi saya. Selama bertahun-tahun ini, saya membesarkan kedua anak itu sendirian. Saya tidak pernah berpikir untuk mengandalkan gengsi keluarga Li Anda. Li Xicheng, pikirkan baik-baik sendiri. Apakah saya benar-benar tipe wanita yang merencanakan dengan cermat hanya untuk menikah ke dalam keluarga kaya? Baiklah, The film was Aku percaya padamu. translated and narrated by M Media. Kalau begitu saya akan bekerja sekarang. tunggu sebentar. Siapa Liu Erniu? Apa? Baru saja kakak iparmu berkata bahwa kalian tumbuh bersama sejak kecil. Apakah dia cinta pertamamu? Liu Erniu hanyalah tetangga saya. Selain Anda selama bertahun-tahun ini, saya belum pernah terlibat dengan pria lain. Kau mengatakan ini sendiri. Kau belum pernah sebelumnya, dan kau tidak diizinkan di masa depan. Wen Ying, mulai sekarang, kau hanya boleh memilikiku.
Baiklah. Saya akan pergi bekerja sekarang. Direktur Lee, karena Anda dan Nona Wen sudah menyelesaikan masalah, maka laporan penilaian ini Harus mengizinkan dia dan kedua anak itu untuk mendapatkan pijakan yang kuat di keluarga Lee. Masalah ini tidak bisa tetap ambigu. Nyonya tua juga membutuhkan penjelasan. Kau pergi sekali lagi ke institusi penilaian paling otoritatif di seluruh Haichen. Lakukan tes paternitas. Kali ini, kau harus melacak seluruh proses, memastikan tidak terjadi satu kesalahan pun. ya. Sialan Wen Ying. Aku bahkan tidak bisa menjatuhkannya seperti ini. Sepertinya aku harus memikirkan metode yang lebih kejam. Untuk benar-benar menginjaknya ke dalam lumpur, agar dia tidak pernah bisa pulih. Sialan nasib buruk, aku datang jauh-jauh ke kota. Tidak mendapatkan sepeser pun, dan bahkan membuang beberapa ratus untuk biaya perjalanan. Dia berhubungan dengan pria kaya, namun dia membantu orang miskin. Ini adalah kakakmu yang sukses dan baik. Berhenti memukul, berhenti memukul. Satu keluarga penuh orang tak berguna. Aku istrimu menikahimu. Benar-benar nasib terburuk selama 8 kehidupan. Kau ingin uang kan? Bantu aku melakukan sesuatu. Aku bisa memberimu sebanyak yang kau mau. Wen Ying, tunggu sampai besok. Ketika kakak Xiu Cheng melihat dengan matanya sendiri. Kau bermain-main dengan kekasih lamamu. Aku menolak untuk percaya. Dia masih tidak akan menikahi siapapun selain dirimu. Kakak ipar. Halo, Wen Ying. Ibumu sedang sekarat. Apa? Ying, Ying. Di masa lalu, kakak laki-laki dan iparmu telah menyakitimu. Tapi ibumu, masih ibu kandung yang melahirkan dan membesarkanmu. Kamu harus datang dan menemuinya untuk terakhir kalinya. Alamatnya sudah dikirimkan kepadamu. Cepatlah datang ke sini. Cepatlah datang ke sini. Halo kakak ipar. Bukankah Anda bilang ibu sakit parah di rumah sakit? Mengapa kita sekarang berada di hotel? Berhenti bicara omong kosong dan cepat masuk. Trik apa yang sedang Anda coba lakukan sekarang? Saya benar-benar tidak punya uang sekarang. Kamu datang ke sini dulu. Jika ada apa-apa kita bisa membicarakannya saat bertemu. Saya tidak akan mengurusnya lagi. Saya akan kembali sekarang. Direktur Lee, hasilnya sudah keluar. Kali ini sama sekali tidak ada kesalahan. Yang Yan dan Xiao Zhao adalah anak biologis Anda. Laporan. Saya juga memeriksa rekaman pengawasan rumah sakit. Yu Qian pernah diam-diam menyelinap ke departemen identifikasi. Dia pasti telah merusak materi dari penilaian pertama. Seperti yang diharapkan. Wen Ying tidak membohongiku. Yang dan Xiao Xiao. Dengan pria mana kau memiliki mereka? Kali ini aku membuatnya menderita ketidakadilan. Di mana dia sekarang? Aku harus pergi meminta maaf padanya. Ini, staf Departemen Kebersihan mengatakan, dia terlihat panik setelah menerima panggilan telepon. Bahkan tidak mengganti pakaiannya, dan meninggalkan posnya tanpa izin. And narrated by M Media. Wen Ying selalu berdedikasi pada pekerjaannya. Jika itu tidak benar-benar diperlukan, dia tidak akan meninggalkan posnya tanpa izin. Sesuatu pasti telah terjadi padanya. Ini, saya akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Segera pergi, mobilisasi semua sumber daya, sisir seluruh kota. Kau harus menemukannya untukku. Ya, Inyahlah, Anda tidak boleh masuk. jangan hentikan aku. Aku harus menemui kakak Xiu Cheng hari ini. Direktur Lee, saya minta maaf. Nona Yu bersikeras memaksa masuk. Saya tidak bisa menghentikannya. Kakak Xiu Cheng, ada sesuatu yang penting yang harus kuberitahukan padamu. Jika kau tidak mendengarkan, kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Kalian berdua keluar dulu. Yu Qian.
Aku ingat memberitahumu bahwa kau tidak diizinkan muncul di Haicheng lagi. Kakak Xiu Cheng, aku melakukan semua ini, semua demi dirimu. Hari itu, aku melihat Wen Ying bersama seorang pria tua. Kecurigaan muncul di hatiku. Jadi aku mengirim orang untuk menyelidiki kampung halamannya. Ternyata semua orang di kampung halamannya memberitahuku. Dia punya kekasih lama di kampung halaman. Dia adalah penjudi bernama Liu Erniu. Sampai sekarang mereka selalu berhubungan. Ini adalah kesaksian dari kakak laki-laki dan iparnya, serta para tetangga di kampung halaman. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa lihat sendiri. Ying Ying baru saja mengalami insiden, dan Yu Qianqian segera muncul. Itu tidak mungkin kebetulan. Itu hanya satu sisi cerita. Itu tidak kredibel. Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Untungnya aku datang dengan persiapan. Kakak Xiu Cheng, aku tahu kamu punya masalah denganku. Dan tidak percaya apa yang kukatakan. Bagaimana kalau begini? Kata orang melihat adalah percaya. Saat ini Wen Ying sedang bersama kekasih lamanya, memesan kamar di sebuah hotel. Jika kamu benar-benar tidak percaya, ayo kita pergi. Aku akan membawamu untuk memergoki mereka sekarang juga. Kami sudah mengikuti perjanjian dan memancing orang itu ke sini. Di mana kompensasi yang dijanjikan Nona Yu? Aku tidak menyangka pelacur murahan Wen Ying ini bernilai uang sebanyak itu. Kita akan punya banyak uang untuk dibelanjakan sekarang. Suruh orang itu masuk. Setelah itu, kamu boleh pergi. 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 Cepat. Adik, jangan salahkan kakakmu. Siapa suruh kamu menyinggung nona muda kaya itu? Dia bisa menghancurkanmu. Sama seperti menghancurkan seekor semut. Baiklah. Berhenti mengoceh, cepatlah pergi. Ying Ying. Kakak Erniu sudah lama menunggumu. Liu Ani, Aku tidak menyangka. The film was Setelah translated bertahun-tahun, and narrated by M. kamu bahkan lebih cantik daripada saat kamu masih muda. Wajah kecil ini. Bentuk tubuh ini. Aku hampir tidak bisa menahan diri. Jangan terburu-buru, kakak Erniu. Ada di sini sekarang untuk memuaskanmu dengan benar. Kakak Xiu Cheng, ketika kita sampai di hotel nanti, kamu akan tahu aku tidak bicara omong kosong. Wen Ying wanita ini. Kamu begitu baik padanya. Namun dia bahkan tidak berterima kasih, dan dia bahkan berani mengambil uangmu untuk menghidupi kekasih di luar. Seharusnya dia berkaca dan melihat dirinya sendiri dulu. Dia. tutup mulutmu. Kendarai mobilmu. Wen Ying, kakak Xiu Cheng paling membenci pengkhianatan. Selama dia melihat kamu berbaring dengan kekasih lamamu, kehancuranmu akan tiba. Setelah menyingkirkanmu, orang yang paling mungkin untuk menjadi nyonya muda keluar gali. Tetaplah aku. Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan? Ada apa? Kamu bahkan tidak mengenali kakak Erniu-mu. Ini baru beberapa tahun bukan? Liu Erniu. Bagaimana Anda bisa berada di sini? Apa yang ingin Anda lakukan? Lepaskan saya. Sakitnya minta ampun. Kamu, dasar jalang sialan. Tidak patuh. Aku rasa, kamu pantas sekali dipukuli. Tunggu saja, nanti aku akan memukulmu sampai kamu menyerah. Lalu aku akan lihat, apakah kamu masih memohon padaku untuk tidur denganmu? Kakak Xiu Cheng, aku tidak bicara omong kosong kali ini kan. Wen Ying wanita ini biasanya berpura-pura lembut, tapi diam-diam. Dia hanyalah seorang jalang. Wen Ying, aku tidak menyangka bahwa di belakangku, kamu bersenang-senang seperti ini. Kamu sudah setua ini. Apa kamu sanggup? Bukan seperti itu.
Bukan seperti itu. Li Xicheng. Bukan seperti itu. Apa yang kau jelaskan? Orang yang harus memberikan penjelasan. Itu dia. Sialan kamu berani memukulku. Hentikan. Kakak Xiu Cheng, yang mengkhianatimu, jelas adalah Wen Ying. Kamu seharusnya menyalahkannya. Mengapa kamu dan kekasihnya begitu cemas? Yu Qianqian. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa skema yang kau lakukan di belakangku, aku tidak tahu? Aku. Yu Qianqian. Aku mempertimbangkan hubungan lama antara kedua keluarga kita, dan aku mentoleransimu berkali-kali. Tapi kau tidak menunjukkan penyesalan, dan bahkan berani diam-diam mengambil materi tes paternitas. Sekarang kau berani menyewa orang untuk menculik Wen Ying. Kali ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Direktur Li, maafkan kami. Kami datang terlambat, baru saja di pinggir jalan. Kami melihat dua orang ini bertingkah mencurigakan. Merasa ada yang tidak beres. Kami menangkap dan menginterogasi mereka. Ternyata, mereka benar-benar bekerja sama dengan Yu Qianqian. Baik sekali. Bawa kedua orang itu pergi. Dan bawa Yu Qianqian bersama mereka. Kirim mereka ke kantor polisi. Aku ingin melihat, apakah menculik wanita Li Xicheng benar-benar akan membuat mereka dipenjara seumur hidup. Direktur Li, ini salah paham. Ini semua salah paham. Kami adalah kakak laki-laki dan iparnya sendiri. Bagaimana mungkin kami menyakitinya? Direktur Li. Ya, benar sekali. Masalah itu, Ying, cepat jelaskan semuanya kepada Direktur Li. Kami adalah satu-satunya kerabat yang kamu miliki di dunia ini. Kamu tidak mungkin mengirim kakak dan iparmu ke penjarakan. Saya sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Wen. Mereka bukan kerabat saya. Bawa mereka pergi. Direktur Film Li. was translated and narrated by M Media. Direktur Li. Mengenai dia. Dia pada dasarnya bukan warga negara yang baik. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Maka bantu dia mengaturnya. Mengerti? Tolong. Ying, aku adalah kakak Enyumu. Tolong. Diam. Tolong. Bagaimana kabarmu? Apakah dia baru saja? Tidak, syukurlah Anda datang tepat waktu. Terima kasih. Wajahmu terlihat mengerikan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Direktur Li. Saya tiba-tiba merasa sangat panas. Saya merasa seperti kehilangan kendali. Bisakah kamu memelukku sebentar? Wen Ying. Direktur Li, apakah ada yang pernah memberitahumu bahwa kamu sangat tampan? Bajingan-bajingan tadi. Juga membiusnya. Wen Ying kamu. Bisakah kamu mengizinkanku menciummu? Hanya satu ciuman. 1 bulan kemudian. Nyonya tua. Nyonya Yu masih berlutut di luar dan menolak untuk pergi. Dia berkata, jika putrinya tidak dibebaskan, dia akan memutuskan hubungan dengannya. Sang Buddha berkata ada sebab dan akibat karma dan pembalasan. Dia sendiri yang mendatangkan ini. Meskipun aku masih tidak bisa menerima Wen Ying. Yu Qianqian, setelah berulang kali melakukan perbuatan jahat, menerima hukuman sekarang. Hanyalah hal yang benar dan pantas. Biarlah. Jika dia ingin memutuskan hubungan, biarkan saja dia. Mengerti? Saya akan pergi dan menyampaikan pesan itu segera. Papa dan Mama tamat hiburannya sangat menyenangkan. Xiao Xiao ingin pergi lagi lain kali. Adik perempuan, tunggu sampai kamu mendapat nilai 100 lagi lain kali juga. Maka kita akan membiarkan ayah dan mama membawa kita ke taman hiburan lagi. Kakak jahat karena mempersulit Xiao Xiao. Xiao Xiao tidak sepintar kakak. Kalau kamu tidak suka, ayo ke sini dan tangkap aku. Kata. Tunggu aku. Tunggu saja sampai aku memukulmu. Suruh dia segera pergi. Xiao Xuzian, kita sudah berteman dekat selama puluhan tahun. Apakah kamu benar-benar akan setegak itu? Seret dia keluar untukku. Cepat lepaskan putriku. Kalian akan menderita pembalasan ilahi karena melakukan ini. Mungkinkah kita menyebabkan masalah bagi Nyonya Tua Li? Tidak perlu khawatir. Masalah ini pada dasarnya adalah kesalahan Yu Qianqian saat menghadapi masalah besar tentang benar dan salah mama.
selalu berpikiran jernih. Mama, 3 hari dari sekarang adalah pesta pertunangan untuk Wen Ying dan aku. Aku harap Anda akan hadir. Aku belum menyetujui pernikahanmu. Tapi aku sudah bilang sebelumnya, tidak peduli siapa itu. Siapapun yang melahirkan anakku akan menjadi nyonya muda keluarga Li. Nyonya tua Li yang terkenal. Apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda? The film Siapa was sangka pada saat translated itu and bahwa kamu akan narrated by mencarikanku, M Media. menantu perempuan setua itu. Dia hanya beberapa tahun lebih muda dariku. Di masa depan, jika aku membawa menantuku menghadiri perjamuan, dan orang-orang bertanya tentang dia padaku, betapa memalukannya itu bagiku. Li Xiujing, kamu tidak merasa malu, tapi aku merasa malu. Direktur Li sangat baik. Jika aku bisa menghabiskan hidupku bersamanya, aku pasti akan sangat bahagia. Tapi jurang usia, mencoba menyeberanginya. Pada akhirnya terlalu sulit bukan? Direktur Li, mungkin kita lupakan saja. Yang dan Xiao Xiao. Demi masa depan mereka, aku bersedia meninggalkan mereka di keluarga Li. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa aku bisa datang menemui anak-anak kapan saja. Kami tidak mau dipisahkan dari mama. Kami tidak mau dipisahkan dari mama. Xiao Xiao tidak mau papa lagi. Xiao Xiao ingin ikut mama. Xiao Xiao tidak akan dipisahkan dari mama. Aku juga. Aku tidak peduli dengan uang keluarga Li. Dimanapun mama berada, disitulah aku akan berada. Wen Ying, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri di saat-saat terakhir dalam hidup ini. Selain aku, kamu tidak berani menikahi orang lain. Mama, usia Wen Ying memang beberapa tahun lebih tua dariku. Tapi, dia juga satu-satunya istri yang kuakui dalam hidup ini. Yang dan Xiao Xiao juga merupakan milik grup Li, satu-satunya ahli waris yang sah. Terlepas dari, apakah Anda setuju atau tidak, aku harus menikahinya. Nenek aku tidak mau dipisahkan dari mama. Xiao Xiao. Sudah selesai. Anak tanpa ayah selama 6 tahun. Xiao Xiao tidak mau menjadi anak tanpa ibu. Meskipun Wen Ying bukan pasangan yang cocok untuk Xiu Cheng, tetapi selama bertahun-tahun, dia memang telah merawat cucu-cucuku dengan sangat baik. Lagi pula, Xiu Cheng memperlakukannya. Lupakan saja. Aku sudah tua sekarang. Aku tidak punya energi lagi untuk ribut-ribut. Bagaimana kalau... Ying Ying, kenapa wajahmu pucat sekali? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Mama, The Menantu film was perempuan. translated Mama. and narrated Apa by M katamu? Media. Hamil lagi. Selamat Tuan Muda Li. Nyonya tua Li. Nyonya muda memiliki fisik yang sangat subur. Dia tidak hanya hamil. Kehamilan ini adalah kembar 3. Apa? Kembar 3. Apa? Kembar 3. Kita punya Yang dan Zhao Zhao. Dan sekarang dia hamil kembar 3 lagi. Aku benar-benar punya 5 cucu sekarang. Surga telah memberkati kita. Kutukan keluarga Li yang hanya memiliki satu pewaris selama 18 generasi, akhirnya telah dipatahkan. Kepala pelayan, Ya, pergi siapkan perlengkapan medis untuk bayi yang baru lahir, pakaian mainan susu formula ayunan dan sejenisnya. Semuanya harus yang terbaik. baiklah Nyonya. Serahkan pada saya. Untuk perjamuan pertunangan 3 hari dari sekarang, aku ingin mengenakan yang itu, yang secara khusus aku pesan pada Master Jiang untuk dibuat khusus kipau brokat kekaisaran. Benar. Juga, sepasang gelang Jok Jeta yang diwariskan di keluarga Li. Kamu siapkan juga. Aku ingin menyerahkannya secara terbuka kepada menantuku. Baik Nyonya, saya akan segera menanganinya. Bagus. Kemarilah, menantu perempuan tanda tangani kontrak ini. Nyonya Li, aku tidak bisa menandatangani ini. Hei, jika aku menyuruhmu menandatanganinya, tanda tangani saja. Siapapun yang memberikan pewaris bagi keluarga Li, berhak menerima saham senilai 50 miliar. Ini adalah aturan keluarga Li. Jika kamu tidak menandatanganinya, kamu akan melanggar aturan. Tanda tangani. Baiklah. Saya akan meminta seseorang segera memulai proses transfer. Dokter. Lalu, apakah dia baru saja? Nyonya muda barusan hanya sedikit teragitasi secara emosional yang mengganggu Ki Janin. Dia hanya perlu istirahat dan dia akan baik-baik saja. Kalau begitu baguslah. Namun bagaimanapun Ying Ying adalah ibu hamil usia lanjut. Apakah melahirkan akan berbahaya? Ying Ying, bagaimana kalau kita gugurkan saja bayinya? Tuan Muda Li bisa tenang mengenai hal ini. Fisik Nyonya The film muda was istimewa. translated Persalinan muda. and Seharusnya narrated tidak by ada M masalah Media. besar dengan persalinan. Itu benar. Tapi melahirkan tetaplah bagaimanapun juga hal yang sangat berbahaya. Ying Ying, Xie Cheng. Aku merasa bahwa anak ini adalah berkah yang dianugerahkan oleh surga kepada kita. Aku ingin melahirkannya.
Ying Ying, terima kasih telah mengandung dan membesarkan anak-anak untukku. Seumur hidupku, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Perayaan kembar 3 keluarga Li. Nenek, aku juga ingin menggendong mereka, adik laki-laki dan perempuan. Tidak, aku akan memeluk mereka dulu. Aku akan menggendong mereka duluan. Ini luar biasa memiliki rumah yang penuh dengan keturunan. Saya tertawa terbahak-bahak sampai mata saya hampir tidak bisa terbuka. Ibu Yang Xiao Xiao, mari kita berfoto keluarga bersama. Datang. Semuanya bersiap 3, 2, 1. Tembak. Cinta yang paling sejati, tidak takut pada jurang usia atau waktu. Itu adalah kamu yang peduli padaku. Dan aku yang mengkhawatirkanmu. Saling menemani. Menua bersama.